Sebagai mahasiswa jurusan antropologi di sebuah universitas di Jakarta, saya selalu tertarik meneliti cerita rakyat dan mitos yang berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Ketertarikan ini membawa saya ke sebuah desa terpencil di Kalimantan, tempat di mana legenda nenek kebayan masih dibicarakan oleh penduduk setempat. Desa yang saya tuju terletak jauh dari keramaian, tersembunyi di balik lebatnya pepohonan yang seolah menutup akses ke dunia luar. Ketika saya akhirnya tiba, suasana desa terasa sunyi dan mencekam. Hanya ada beberapa rumah kayu tua yang tersebar. Sebagian besar terlihat tidak terawat. Penduduknya, yang sebagian besar orang tua, hanya menatap saya dengan pandangan penuh curiga. Saya mencoba menyapa beberapa dari mereka, namun kebanyakan membalas dengan anggukan singkat tanpa banyak bicara. Seolah mereka takut berbicara terlalu banyak. Sore itu, saya bertemu dengan Pak Adang, kepala desa yang sudah saya hubungi sebelumnya. Dia adalah pria parubaya dengan wajah keriput dan tatapan yang selalu waspada. Ketika saya mulai menanyakan tentang penelitian saya, terutama mengenai legenda nenek kebayan, Pak Adang hanya menggeleng pelan. Nenek kebayan itu cuma dongeng untuk menakuti anak-anak agar tidak masuk ke hutan terlalu jauh, katanya datar. Tapi ada sesuatu dalam nadanya yang membuat saya merasa dia tidak sepenuhnya jujur. Mungkin benar untuk sebagian orang, saya menyahut, mencoba merayu. Tapi, saya butuh lebih banyak informasi untuk penelitian. Anda pasti tahu lebih banyak dari cerita-cerita biasa. Dia menatap saya lama, seperti menimbang-nimbang apakah harus memberitahu saya sesuatu yang lebih. Setelah beberapa detik hening, dia berdiri dan mengajak saya berjalan menyusuri desa. Kami tiba di rumah kayu tua yang tampaknya sudah lama ditinggalkan. Ini rumah Mbah Giran, ujar Pak Adang. Dia orang terakhir yang pernah berhubungan dengan nenek kebayan, sebelum dia menghilang. Rasa penasaran saya semakin memuncak. Apa yang terjadi dengan Mbah Giran? Pak Adang menundukkan kepala, seolah enggan menceritakan lebih lanjut. Mbah Giran dulu meminta bantuan nenek kebayan untuk menyembuhkan penyakit istrinya. Tapi, nenek kebayan selalu meminta imbalan yang besar. Beberapa hari setelah dia kembali dari hutan, tapi Mbah Giran hilang tanpa jejak. Apa yang terjadi pada orang lain yang meminta bantuan nenek kebayan? Orang-orang yang terlalu dekat dengan nenek kebayan tidak pernah kembali dengan selamat, ujarnya dengan suara pelan. Sebaiknya kamu tidak ikut campur terlalu dalam. Desa ini sudah cukup menderita. Mendengar itu, bukannya takut, saya malah semakin penasaran. Ada sesuatu dalam cerita ini yang membuat saya merasa bahwa ada lebih dari sekadar mitos. Namun, sebelum saya sempat bertanya lebih jauh, Pak Adang meminta saya kembali ke rumah tempat saya menginap. Di malam hari, ketika saya merenungkan peringatan Pak Adang, suara-suara aneh mulai terdengar dari luar jendela. Suara gemerisik daun yang terus berulang, diiringi suara bisikan halus yang terdengar samar. Ketika saya melongo keluar jendela, yang saya lihat hanya kegelapan dan bayangan pepohonan yang bergerak pelan ditiup angin. Tetapi ada perasaan bahwa saya sedang diawasi. Keesokan harinya, saya bertemu dengan salah satu penduduk desa, seorang perempuan tua bernama Ibu Sari. Dia menatap saya dengan tajam seolah tahu apa yang saya cari. "Jangan teruskan pencarianmu," katanya lirih. "Nenek kebayan tidak suka diusik. Sudah banyak yang hilang karena penasaran sepertimu." Namun, sifat keras kepala saya mengalahkan ketakutan yang muncul. Saya yakin bahwa saya bisa menemukan lebih banyak tentang nenek kebayan, meskipun semua orang di desa ini tampaknya tidak mau membicarakannya. Saya sudah terlalu jauh untuk mundur. Tanpa disadari, saya telah membuka pintu menuju rahasia gelap yang mungkin lebih besar dari yang saya bayangkan. Setelah peringatan dari Ibu Sari, pikiran saya terus dipenuhi rasa penasaran. Di sore hari, saya memutuskan untuk mencari seseorang yang mungkin bisa membantu saya menggali lebih dalam. Di sebuah warung kecil di tepi desa, saya bertemu dengan Rian, seorang pemuda desa yang tampaknya tidak terpengaruh oleh ketakutan yang melanda warga lainnya. Rian memiliki sikap yang santai dan ceria, berbeda dengan penduduk desa yang lain. Ketika saya menyebut nama nenek kebayan, wajah Rian berubah sedikit serius, tetapi dia tidak menolak berbicara seperti yang lain. "Kalau kamu benar-benar ingin tahu,
Aku bisa mengantarmu ke hutan tempat nenek kebayan konon tinggal, ujarnya. Tapi jangan salahkan aku kalau terjadi sesuatu. Tanpa pikir panjang, saya menerima tawarannya. Malam itu, kami memutuskan untuk masuk ke hutan. Suasana desa yang sunyi berubah menjadi jauh lebih menakutkan begitu kami mendekati pepohonan raksasa yang menjulang tinggi. Suara gemerisik daun dan nyanyian serangga menjadi satu-satunya suara yang menemani kami. Rian tampak tenang, berjalan dengan langkah ringan seolah ia sudah terbiasa. Namun, setelah kami semakin dalam masuk ke hutan, saya mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba, saya mendengar sesuatu. Sebuah bisikan samar yang datang dari balik pepohonan. Suara itu begitu lembut, tetapi saya yakin itu bukan hanya imajinasi. Suara itu seperti menyebut nama saya. Saya mencoba mengabaikannya dan melanjutkan perjalanan, mengikuti langkah Rian. Saya terus melihat ke sekeliling, merasa bahwa ada sesuatu yang memperhatikan kami dari balik bayangan pohon. Tak lama kemudian, kami sampai di sebuah area terbuka kecil di tengah hutan. Disinilah, menurut cerita, nenek kebayan tinggal. Namun, tidak ada apa-apa di sana selain pepohonan dan rerumputan liar. Saya mencoba bertanya pada Rian apakah kami sudah sampai di tempat yang benar. Tetapi sebelum dia sempat menjawab, angin bertiup kencang, membuat suara gemerisik yang aneh dari dedaunan di atas kepala kami. Rian tiba-tiba menoleh ke arah suara itu dengan wajah tegang. "Tunggu di sini sebentar," katanya, sebelum melangkah lebih dalam ke dalam bayangan pepohonan yang lebih gelap. Saya menunggu di tempat, tetapi perasaan cemas semakin menguasai saya. Beberapa menit berlalu, dan Rian belum juga kembali. Saya mulai merasa gelisah. Suasana hutan ini semakin tidak bersahabat. Angin dingin terus bertiup, dan lagi-lagi saya mendengar bisikan itu. Kali ini lebih jelas dan lebih dekat. Saya menoleh ke segala arah, mencoba mencari sumber suara itu. Setelah beberapa saat, saya memutuskan untuk mencari Rian. Saya berjalan mengikuti jejak kakinya, tetapi anehnya, jejak itu tiba-tiba berhenti begitu saja di tengah hutan. Tapi semakin lama saya menunggu, semakin kuat perasaan bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi. Bayangan pepohonan seolah hidup, membentuk sosok-sosok yang mengintai dari kejauhan. Saya memutuskan untuk kembali ke desa, berharap Rian sudah mendahului saya. Tetapi perjalanan kembali terasa jauh lebih lama dari sebelumnya. Kegelapan semakin pekat, dan rasa takut semakin menekan dada saya. Setiap suara kecil di hutan terdengar seperti ancaman, dan perasaan diawasi terus-menerus menghantui saya. Setelah apa yang terasa seperti berjam-jam, saya akhirnya sampai di desa. Namun, Rian tidak ada di sana. Penduduk desa yang saya temui tidak tahu apa-apa, dan ketika saya bertanya tentang Rian, mereka hanya menggelengkan kepala, menolak bicara. Ketakutan mulai merasuki diri saya. Apakah Rian benar-benar hilang? Dan apakah semua ini berkaitan dengan nenek kebayan? Saya tidak tahu pasti, tetapi satu hal yang jelas, ada sesuatu yang salah di hutan itu. Keesokan harinya, suasana desa terasa lebih tegang dari biasanya. Penduduk yang sebelumnya sudah enggan berbicara kini menjadi semakin tertutup. Saya mencoba menanyakan tentang keberadaan Rian, namun hanya mendapatkan tatapan kosong dan gumaman tak jelas. Seolah-olah mereka semua tahu sesuatu yang tidak ingin mereka ungkapkan. Di benak saya, peristiwa malam sebelumnya terus menghantui. Rian menghilang begitu saja, dan bisikan itu, yang terus memanggil nama saya, rasanya mustahil jika semua ini hanya kebetulan, terutama mengingat bagaimana penduduk desa bertindak seolah menyembunyikan sesuatu. Saya memutuskan untuk kembali ke rumah Ibu Sari, satu-satunya orang yang tampaknya bersedia memberikan sedikit informasi tentang nenek kebayan. Ketika saya tiba, Ibu Sari tampak gelisah. Wajahnya yang penuh keriput semakin menunjukkan rasa takut yang dia coba sembunyikan. "Bu, Rian hilang. Dia mengantarkan saya ke hutan tadi malam, tapi tiba-tiba dia lenyap begitu saja," ujar saya, berharap Ibu Sari memiliki jawaban. Ibu Sari menarik napas dalam-dalam, lalu menatap saya dengan sorot mata yang penuh kekhawatiran. "Anak muda, kamu sudah terlalu dalam masuk ke dalam cerita ini. Rian, dia mungkin sudah diambil." "Diambil?"
Maksud ibu apa? Tanya saya bingung. Perasaan takut mulai menjalar lagi. Sudah kukatakan, nenek kebayan itu bukan sekadar cerita. Dia bisa menculik siapa saja yang berani mengusik rahasianya. Rian mungkin sudah ditandai sejak dia membawamu ke sana, kata Ibu Sari dengan suara pelan, hampir berbisik. Dan kamu juga dalam bahaya. Bagaimana dengan saya? Apa yang harus saya lakukan? Ibu Sari menggeleng pelan. Kamu harus segera pergi dari desa ini. Semakin lama kamu di sini, semakin besar risiko nenek kebayan akan mengincarmu juga. Namun, keinginan saya untuk menemukan Rian lebih besar daripada rasa takut saya. Saya harus menemukan Rian. Saya tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Ibu Sari menghela napas, lalu menatap saya tajam. Jika kamu benar-benar ingin menemukannya, kamu harus hati-hati. Ada hal-hal yang lebih dari sekadar manusia di hutan itu. Dan nenek kebayan, dia selalu menuntut bayaran. Saya tak bisa memahami apa yang dimaksud Ibu Sari. Bayaran? Bagaimana mungkin legenda kuno ini bisa mempengaruhi kenyataan? Tetapi jauh di dalam hati, saya tahu bahwa saya tidak bisa mengabaikan peringatan itu. Sesuatu yang sangat kelam sedang terjadi di balik misteri nenek kebayan. Hari itu, saya tidak berani kembali ke hutan sendirian. Ketika malam tiba, saya berbaring gelisah di tempat tidur, di rumah kecil tempat saya menginap di desa. Dan saya merasa seolah-olah ada mata yang mengintai dari luar. Berkali-kali saya mencoba menenangkan pikiran, tetapi setiap kali saya hampir terlelap, suara bisikan itu kembali datang. Kali ini, lebih jelas dan lebih menyeramkan. Saya tersentak bangun. Bisikan itu terdengar tepat di luar jendela, seolah ada seseorang atau sesuatu yang sedang mengintip ke dalam. Dengan gemetar, saya mendekati jendela dan mengintip dari balik tirai. Tidak ada siapa-siapa, hanya kegelapan hutan di kejauhan. Namun, perasaan diawasi itu begitu nyata. Saya mencoba kembali tidur, tetapi suara-suara aneh terus terdengar di sekitar rumah. Ketukan lembut di dinding, langkah kaki samar di lantai kayu, dan sekali lagi, bisikan itu lebih keras, lebih mendesak. Saya tahu ada sesuatu di luar sana, sesuatu yang sedang menunggu. Ketika fajar akhirnya tiba, saya merasa sangat kelelahan, tetapi tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa saya harus kembali ke hutan. Saya tidak bisa meninggalkan Rian begitu saja. Dengan segala peringatan dan ancaman, saya merasa semakin terdorong untuk mengungkap kebenaran di balik legenda nenek kebayan. Pagi itu, saya bertemu kembali dengan Ibu Sari. Saya memintanya untuk memberitahu saya lebih banyak tentang nenek kebayan dan kekuatannya. Meski terlihat ragu, akhirnya Ibu Sari bercerita bahwa nenek kebayan bukan sekadar dukun biasa. Dia memiliki kekuatan gaib yang berasal dari perjanjian dengan makhluk dari alam lain. Setiap bantuan yang dia berikan selalu memerlukan imbalan besar, seringkali berupa nyawa manusia. Rian sudah terlalu dekat dengan rahasianya, kata Ibu Sari. Dan kamu, sekarang juga sudah berada di jalur yang sama. Jangan berpikir kamu bisa melarikan diri. Dia sudah memperhatikanmu. Kata-kata Ibu Sari bergema di kepala saya saat saya berjalan kembali ke rumah. Seolah-olah sejak pertama kali saya datang ke desa ini, saya sudah menjadi bagian dari permainan gelap yang dikendalikan oleh kekuatan yang tidak saya pahami. Dan sekarang, saya berada di tengah misteri yang mengancam nyawa saya sendiri. Namun, meskipun rasa takut semakin menguasai diri, saya tahu saya tidak bisa mundur. Kebenaran harus terungkap, apapun risikonya. Saya harus menemukan Rian, dan saya harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik legenda nenek kebayan. Malam itu, saya memutuskan bahwa saya akan kembali ke hutan, meskipun saya tahu bahaya yang menanti. Tapi kali ini, saya akan menghadapi ketakutan saya dan menemukan jawabannya, meski taruhannya adalah nyawa saya sendiri. Dengan tekad bulat, saya memutuskan untuk kembali ke hutan esok malam. Meskipun rasa takut masih menghantui pikiran saya, ketidakpastian tentang nasib Rian membuat saya tidak bisa tinggal diam. Saya harus mencarinya, apapun risikonya. Suara bisikan yang terus memanggil saya dari balik pepohonan seolah-olah menjadi undangan tak terbantahkan. Saat senja mulai turun,
Saya bersiap dengan perlengkapan seadanya. Ibu Sari menatap saya dengan penuh kekhawatiran saat saya pamit meninggalkan rumahnya. "Anak muda, kamu yakin dengan keputusanmu?" tanyanya pelan, suaranya bergetar. "Kamu tidak akan kembali dengan cara yang sama jika terus mengikuti jejak ini." Saya mengangguk, meskipun dalam hati ada keraguan yang besar. "Saya harus menemukannya, Bu. Rian masih di sana. Saya tidak bisa meninggalkannya." Ibu Sari hanya menggeleng pelan, tetapi tak berkata apa-apa lagi. Ia tahu, sama seperti saya, bahwa keputusan ini tak bisa ditarik kembali. Malam itu, hutan terasa jauh lebih mencekam dibandingkan sebelumnya. Segala sesuatu tampak begitu sunyi, seolah-olah hutan menunggu sesuatu. Langkah kaki saya di atas tanah terasa begitu berat. Semakin dalam saya masuk, semakin sepi suara di sekitar saya. Hanya kegelapan yang terus menyelimuti. Saat saya semakin mendalam ke hutan, suara bisikan yang telah menghantui saya beberapa malam terakhir kembali terdengar. Kali ini, bisikan itu tidak samar seperti sebelumnya. Suara itu jelas, memanggil nama saya dengan cara yang begitu menyeramkan. Saya menoleh ke segala arah, namun tidak melihat apa-apa selain pepohonan yang berdiri diam. Rasa dingin mulai menjalar di seluruh tubuh saya, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari balik bayang-bayang hutan. Perasaan itu begitu kuat, tetapi saya terus melangkah maju, mencoba menenangkan pikiran saya yang semakin kacau. Setelah beberapa jam berjalan tanpa arah, saya akhirnya melihat sesuatu yang berbeda di kejauhan. Di tengah hutan yang lebat, ada sebuah cahaya redup, seperti api kecil yang menyala. Dengan hati-hati, saya mendekati sumber cahaya itu. Dan saat saya semakin dekat, sebuah pondok tua yang tersembunyi di balik akar-akar besar pohon mulai terlihat. Pondok itu tampak seperti sudah ditinggalkan selama berpuluh-puluh tahun. Dindingnya dipenuhi lumut, dan atapnya hampir runtuh. Namun, di depan pondok, ada sosok yang duduk di dekat api kecil. Seorang perempuan tua dengan tubuh bungkuk, mengenakan kain lusuh berwarna gelap, dengan wajah yang tertutupi kerudung. Saya tahu, tanpa perlu diberitahu, siapa dia. Ini pasti Nenek Kebayan. Jantung saya berdetak semakin kencang saat saya mendekat, tapi saya harus melakukannya. Perempuan itu menoleh perlahan, dan meskipun wajahnya tertutup kerudung, saya bisa merasakan tatapan tajam yang menusuk dada saya. Seolah-olah ia bisa melihat langsung ke dalam jiwa saya. Saya berdiri kaku di tempat, menahan napas, sementara dia berbicara dengan suara yang serak dan penuh misteri. "Kamu sudah jauh datang ke sini, anak muda. Apa yang kamu cari?" Suaranya seolah berasal dari kedalaman hutan itu sendiri, bergema dalam kepala saya. "Saya mencari teman saya, Rian. Dia menghilang di hutan ini," jawab saya dengan suara gemetar. "Saya tahu dia ada di sini. Tolong bantu saya menemukannya." Nenek Kebayan tertawa pelan. "Temanmu telah melangkah terlalu jauh, dan dia kini menjadi milikku. Tapi kamu juga telah masuk terlalu dalam. Tidak ada yang keluar dari sini tanpa memberikan sesuatu sebagai gantinya." Saya merasa darah saya membeku. Apa maksudnya? Apa yang harus saya lakukan agar dia bisa kembali? "Apa yang Anda inginkan?" tanya saya dengan putus asa. Perempuan tua itu mendekat, berjalan perlahan dengan langkah kaku. "Jika kamu ingin temanmu kembali, kamu harus memberikan sesuatu sebagai gantinya. Tapi ingat, setiap perjanjian denganku ada harganya." Saya mencoba memahami kata-katanya. Apa yang harus saya berikan? Apa yang bisa saya korbankan untuk menyelamatkan Rian? Tapi sebelum saya sempat berpikir lebih jauh, Nenek Kebayan sudah mengulurkan tangannya yang keriput dan gemetar ke arah saya. "Tinggalkan sesuatu yang berharga. Sesuatu yang tidak bisa kamu gantikan. Hanya dengan itu temanmu bisa selamat." Dan saya merasa terperangkap dalam lingkaran permainan yang tidak saya pahami. Namun, saya tahu bahwa saya sudah terlalu jauh untuk mundur. Rian bergantung pada keputusan saya, dan saya tidak bisa meninggalkannya. "Tidak ada jalan kembali," Nenek Kebayan berbisik pelan, seolah membaca pikiran saya. "Kamu sudah berada di ambang pintu dunia lain. Keputusanmu sekarang akan menentukan nasibmu."
Saya menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri dari rasa takut yang semakin memuncak. Apapun yang terjadi, saya harus menghadapi konsekuensi dari pilihan saya ini. Saya mengangguk pelan, menyetujui perjanjian yang saya tahu akan mengubah hidup saya selamanya. Nenek Kebayan tersenyum samar di balik kerudungnya. Baiklah, kita akan lihat apa yang kamu berikan. Dan ingatlah, sekali kamu masuk ke dalam permainanku, tidak akan ada jalan kembali. Saya tahu, keputusan yang saya buat di depan Nenek Kebayan telah mengubah segalanya. Suaranya masih terngiang di telinga saya, menyusup ke dalam pikiran. Tidak ada jalan kembali. Nenek Kebayan melambaikan tangan keriputnya. Dan tiba-tiba api di depannya padam, digantikan oleh kabut tebal yang menyelimuti pondok. Saya bisa merasakan napas saya semakin berat, seperti ada sesuatu yang menekan dada saya. Di tengah kabut, saya mulai mendengar langkah kaki mendekat, langkah yang berat, seolah-olah berasal dari dunia lain. Kemudian, dari balik kabut, sesosok tubuh muncul. Itu Rian. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong, dan tubuhnya tampak lemah. Dia berjalan dengan lambat, seperti sedang dikendalikan oleh kekuatan tak terlihat. Saya mencoba memanggil namanya. Rian tidak bereaksi, tidak sedikit pun menoleh ke arah saya. Nenek Kebayan berdiri di sebelahnya, tertawa kecil sambil memperhatikan saya yang terpaku. Inilah temanmu. Dia kembali, seperti yang kamu inginkan. Saya menelan ludah dengan susah payah. Rian kembali. Tetapi ada sesuatu yang salah. Dia tampak bukan lagi orang yang sama. Wajahnya begitu dingin, seperti tidak ada kehidupan di dalamnya. Namun, saya belum bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang kamu lakukan padanya? Nenek Kebayan menatap saya dengan tatapan tajam di balik kerudungnya. Aku memberinya kesempatan untuk kembali, tetapi nyawanya sekarang ada dalam kekuasaanku. Kamu yang membuat perjanjian. Sekarang, giliranmu membayar harga itu. Saya terjebak dalam permainan Nenek Kebayan tanpa memahami konsekuensinya. Dalam hati, saya tahu bahwa tidak ada yang bisa saya lakukan untuk mengubah keputusan ini. Rian telah kembali, tetapi jiwanya tidak lagi bebas. Dan sekarang waktunya untuk memberikan imbalanmu. Nenek Kebayan berkata dengan suara serak. Kamu sudah menyerahkan sesuatu yang tidak bisa diganti. Saya memutar otak. Tiba-tiba, saya merasa dunia di sekitar saya mulai kabur. Tubuh saya lemas, seperti ada kekuatan tak terlihat yang menarik saya ke arah Nenek Kebayan. Imbalan yang diminta bukanlah harta benda, anak muda. Nenek Kebayan berbisik. Suaranya begitu dekat meskipun saya tak lagi bisa melihat jelas wajahnya. Kamu telah menyerahkan hidupmu sendiri, kesadaranmu, untuk menyeberang ke dunia lain. Disinilah harga sejati dari perjanjian itu. Saya jatuh berlutut di tanah. Tubuh saya mulai merasakan kehampaan yang luar biasa. Ingatan saya mengabur. Suara-suara sekitar terdengar semakin jauh. Mata saya terpejam, namun saya tahu, saya tidak akan bisa bangun sebagai diri saya lagi. Rian berjalan mendekati saya, tetapi tatapannya kosong. Dia sudah berada di bawah kendali Nenek Kebayan. Hanya sekadar bayangan dari siapa dia sebelumnya. Saya juga akan mengalami nasib yang sama. Sebelum semuanya menjadi gelap, saya hanya bisa mendengar tawa kecil Nenek Kebayan yang semakin menghilang dalam kegelapan. Saya, yang terlalu keras kepala dan nekat menelusuri legenda ini, kini menjadi bagian dari cerita itu sendiri. Sebuah cerita yang akan terus berlanjut di balik bayang-bayang hutan Kalimantan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada saya. Tidak ada yang akan tahu bahwa di dalam hutan yang gelap ini, dan di suatu tempat di balik kegelapan, Nenek Kebayan terus menunggu, mencari korban berikutnya.